Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Alfri. Untuk konten edukasi kali ini, saya akan membahas tentang penyakit dispepsia atau yang sering biasanya orang bilang penyakit asam lambung. Nah, penyakit asam lambung atau dispepsia ini adalah kumpulan dari beberapa gejala penyakit. Jadi, dispepsia itu bukan penyakit berdiri sendiri, tetapi ada beberapa penyakit yang menimbulkan gejala yang hampir sama. Biasanya, dispepsia ini menimbulkan beberapa gejala. Yang paling kita sering ketahui itu seperti begah, kembung, perut terasa penuh, terus nyeri ulu hati, makan tidak selera, bisa mual, bisa sampai muntah. Kadang kalau lihat makanan aja udah mual. Terus pada sebagian pasien saya itu mengatakan tangannya dingin, kakinya dingin, badannya terasa meriang, kepalanya pusing. Jadi dispepsia ini disebabkan oleh beberapa penyakit seperti yang saya bilang tadi. Salah satunya adalah penyakit gastritis. Yang kedua juga bisa disebabkan oleh penyakit GERD. Teman-teman, penyakit dispepsia ini bisa disembuhkan. Tetapi pada kenyataan di lapangan yang saya jumpai, dispepsia ini akan sering kambuh-kambuhan. Contoh, udah minum obat dari dokter, keluhan sudah membaik, seminggu, 2 minggu, tiba-tiba muncul lagi. Nah, apa-apa saja sih dok yang bisa menimbulkan atau yang bisa memicu timbulnya keluhan dispepsia atau asam lambung? Teman-teman harus ingat ya, ini beberapa makanan atau minuman yang paling sering menyebabkan timbulnya gejala dispepsia atau asam lambung. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa jenis makanan lain yang tidak saya sebutkan yang bisa menimbulkan gejala asam lambung. Nah, yang pertama apa dok? Yang pertama itu biasanya terlalu sering makan makanan yang pedas. Ya, terlalu sering nih. Sekali-sekali boleh, cuma jangan terlalu sering. Yang kedua, makanan atau minuman yang kecut atau asam. Yang ketiga, kalau pada minuman biasanya minum teh, kedua minum kopi, ketiga minum susu. Nah, kalau pada sayur-sayuran biasanya itu sayur kol, sayur nangka ataupun nangkanya, tape, durian, terus roti-roti, coklat-coklat. Nah, kalau selain dari makanan dan minuman tadi, ada juga beberapa yang bisa meningkatkan asam lambung, yaitu stres atau banyak pikiran. Yang kedua, telat makan. Biasanya orang makan sehari 3 kali, mungkin cuma sehari sekali. Nah, udah lapar dibiarin aja. Itu bisa meningkatkan produksi asam lambung, mengakibatkan keluhan asam lambung itu bisa muncul seperti itu. Jadi dok, pencegahannya seperti apa? Kalau pencegahannya, asam lambung ini tuh sebenarnya gampang terkendali. Asalkan dari yang saya bilang tadi itu bisa dihindarin secara pelan-pelan. Tetapi faktanya di lapangan teman-teman, ada beberapa pasien saya yang mengatakan apabila mengkonsumsi teh, mengkonsumsi tape, mengkonsumsi pedas, itu perutnya aman-aman aja dok. Bahkan makannya agak banyak pun biasa-biasa aja, perutnya nyaman-nyaman aja. Tetapi begitu pasien itu mengkonsumsi salah satu makanan yang di luar saya bilang tadi, contohnya itu seperti daun ubi, perutnya langsung kembung. Nah, ada juga kasus di mana hari-hari pasien itu minum kopi bisa sampai 1-3 gelas, bahkan sampai 5 gelas dalam sehari. Tapi lambungnya aman-aman aja, tidak ada keluhan dispepsia, tidak ada keluhan kembung, dan segala macam itu. Tetapi begitu pasien itu mencoba minum teh satu teguk aja atau sedikit aja, itu langsung timbul keluhan asam lambungnya. Jadi yang saya bilang pantangan segitu banyaknya tadi, tidak semuanya pada orang itu akan menimbulkan gejala yang sama. Terbukti di beberapa pasien saya, begitu konsumsi A belum tentu yang B meningkatkan asam lambung, dan sebaliknya. Gitu ya teman-teman, jadi itu tidak patokan. Saya ambil tadi beberapa contoh makanan itu yang paling sering saya jumpai di praktek atau yang pernah saya jumpai pasien-pasien saya mengatakan seperti itu. Nah, untuk mencegah, selain tadi kita hindarin pantang-pantangannya, yang sering saya edukasikan ke pasien-pasien saya itu biasanya coba diseringin makan pepaya, kan? Yang kedua, coba diseringi makan buah melon. Nah, di antara kedua buah ini biasanya yang paling sering atau yang sering saya rekomendasikan itu biasanya buah melon.
Karena itu terbukti di beberapa pasien saya, begitu konsumsi buah melon itu perutnya terasa dingin, keluhan perut begah kembung itu menurun, tetapi masih ada, tapi tidak seberat kalau tidak mengkonsumsi buah-buahan. Jadi kalau memang bisa tanpa obat dulu, sebaiknya tadi pakai yang namanya buah-buahan gitu. Ya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, ada satu makanan yang ini sebenarnya tidak semua itu cocok. Nah, contohnya itu yang pertama ada yogurt. Yogurt ini, yogurt yang plain ya teman-teman, bukan yang ada rasanya. Yogurt plain yang tidak ada rasa, yang memang ada bakteri baiknya untuk saluran pencernaan. Ada beberapa pasien saya juga yang sudah menghindari makanan pedas segala macam, udah konsumsi yang namanya pepaya, konsumsi melon, tapi masih keluhan asam lambung itu sering muncul. Udah nggak stres, udah nggak banyak pikiran, makanya udah terjaga, terterapi, tapi masih ada keluhan asam lambung. Nah, biasanya itu saya coba arahkan untuk mengkonsumsi yogurt. Kenapa dok kok harus konsumsi yogurt? Yogurt kan itu asam, kan gitu, seperti itu kan teman-teman ya, yang di luar sana banyak tahu. Asam. Nah, jadi di dalam yogurt itu ada kandungan bakteri. Nah, bakteri itu biasanya pada penyakit asam lambung, flora normal atau bakteri baik yang ada di saluran pencernaan itu banyak yang mati akibat asam lambung yang terlalu sering keluar terlalu banyak. Makanya kita gantikan dengan bakteri yang ada di yogurt. Salah satunya seperti itu. Itu biasanya yogurt. Yang kedua bisa kombucha. Yang ketiga teman-teman, itu ada yang namanya cuka apel. Nah, cuka apel juga di dalamnya itu terdapat bakteri baik. Nah, itu juga bisa dikonsumsi. Cuman kalau yang sudah parah, contoh memang sudah diperiksa oleh dokter spesialis, sudah diendoskopi bahkan, artinya sudah ada luka-luka di bagian lambung, bahkan sudah masuk ke bagian usus besarnya atau usus kecil, sebaiknya konsultasi dulu kepada dokter. Jangan sementang saya edukasi seperti ini, oh saya udah coba melon, saya sudah coba segala macam, saya coba inilah cuka apel contohnya, itu kan asam banget tuh. Jangan. Sebaiknya konsultasi dulu kepada dokter yang selama ini merawat teman-teman sekalian gitu loh. Jadi teman-teman ditanyakan dulu kepada dokternya apakah dokter itu menganjurkan atau tidak. Karena penyakit asam lambung ini kan kumpulan dari beberapa penyakit. Contohnya penyakit yang namanya gastritis yang sudah fase infeksi atau ulceratif. Nah, di mana lambung kita, dinding lambung kita ini sudah terjadi luka. Nah, lukanya ini bisa mengakibatkan infeksi gitu. Asam lambung itu kan dalam 24 jam selama kita masih hidup itu akan terus keluar. Cuman porsinya kan kadang banyak, kadang sedikit. Apabila nggak ada makanan dia akan keluarnya sedikit. Apabila ada makan akan mengeluarkan sedikit lebih banyak. Nah, apabila ada luka, jadi dia akan mengiritasi gitu loh. Ini tidak bisa diberikan makanan-makanan atau minuman yang asam. Kenapa? Karena akan memperparah luka yang ada di dalam lambung. Maka sebaiknya itu perlu dikonsultasikan. Harus diobati terlebih dahulu penyakit yang namanya gastritis tadi. Baru setelah sudah terkontrol, artinya asam lambung itu sudah jarang kumat, nah boleh mengkonsumsi yang namanya yogurt, terus tadi kombucha atau cuka apel. Jadi teman-teman, penyakit asam lambung ini itu bisa sembuh dan bisa terkontrol. Jadi gimana caranya teman-teman bisa mengatasi dari makanannya, bisa menjaga makanan apa tidak, bisa mengontrol pikiran agar nggak terlalu stres, bisa meningkatkan asam lambung. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian edukasi kali ini, semoga bermanfaat dan bisa paham asam lambung itu seperti apa. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.